Fatir Maharani ya, kemudian Pak Yudi Purwanto, kemudian Bapak Abdul Nadi Fauzi ya. Ini saudara saksi ke-5, ke-6, ke-7 untuk hari ini ya. Terima kasih sudah menunggu sampai malam ya. Saudara tadi sudah disumpah, sumpah itu melekat untuk pemeriksaan sekarang. Intinya terangkan yang benar apa yang saudara ketahui berkaitan dengan perkara terdakwa ya. Kami persilakan mulai dari penuntut. Silakan. Terima kasih. Saya sebelumnya akan menyangkut kepada masing-masing saksi. Apakah saksi pernah diperiksa di penyidik KPK dan marah serta menandatangani berita acara pemeriksaan? Dan itu benar apa keterangan yang sudah sampaikan saya? Saya mulai dulu dari Pak Abdul Ali Fauzi. Dalam kedudukan saudara saat ini, apakah saudara mengenal terdakwa? Saya tahu, tidak kenal. Tidak kenal. Saya akan membacakan ada BAP yang dibuat pada tanggal 13 November 2013. Pada keterangan nomor 5, saudara mengatakan bahwa saya mengetahui bahwa saudara Anas Urbaningrum adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Islam HMI dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Apakah itu bisa saudara ceritakan? Bagaimana saudara bisa mengenal terdakwa ini? Ya, karena Pak Anas kan sering muncul di TV dan teman saya yang di Adikarya itu juga ada yang dari HMI, sehingga saya tahu kalau Pak Anas itu HMI. Kemudian Anda juga menerangkan dalam berita acara pemeriksaan saudara bahwa sekitar bulan Maret atau April 2007, saya yang baru 23 bulan menjabat sebagai Kepala Divisi Konstruksi 1 PT Adikarya Persero TPK diajak oleh saudara Kiswo yang merupakan Direktur Operasi PT Adikarya untuk bertemu saudara Muhayyad yang merupakan Deputi Kementerian Negara BUMN karena ada temannya mau mengambil sebagai pekerjaan subkontraktor pekerjaan PT Adikarya. Mohon izin dibacakan selanjutnya saya dan saudara Kiswo menuju kantor Bank Mandiri Pusat di daerah Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Selanjutnya saya dan saudara Kiswo naik ke lantai 1 ke sebuah ruangan. Sampai di ruangan tersebut saya melihat saudara Muhayyad, saudara Anas Urbaningrum dan satu orang lagi yang kemudian hari saya ketahui bernama saudara Mahfud Suroso duduk di sofa. Lalu saudara Muhayyad mengambil saudara Kiswo dan saya selanjutnya mengajak duduk di kursi. Apakah benar tentang itu? Benar. Bisa saudara ceritakan? Sama seperti yang dibacakan itu. Iya. Apa yang pada saat itu jadi pembicaraan pada saat itu? Apakah maksud dari pertemuan tersebut? Disampaikan oleh Deputi Meneg BUMN kepada Direktur Operasi Pak Kiswo bahwa ada temannya yang ingin masuk pekerjaan di proyek gedung pajak. Terus waktu itu bagaimana tanggapan saudara waktu itu? Waktu itu saya tidak ngomong karena yang diajak bicara itu adalah Direktur Operasi saya. Jadi Pak Kiswo yang nanggapin, menyatakan akan diproses sesuai prosedur yang ada di Adikarya. Tapi pada waktu itu dakwa ada di sana ya? Agak jauh, jadi agak jauh dengan ruangannya kan agak besar, sehingga agak jauh. Saya tahu, tidak tahu mendengar apa tidak mendengar. Maksudnya mendengar tidak mendengar itu? Terdakwa agak jauh dengan kami yang bertiga ini, sehingga waktu Deputi ngomong ke Direktur Operasi, saya mendengar, tapi yang terdakwa mendengar atau tidak mendengar saya tidak tahu. Tapi waktu saat itu kami terdakwa sebagai apa? Apakah ikut juga di dalam rapat itu, apa pertemuan itu? Kebetulan ada di situ, jadi saya tidak tahu apa rapat di situ. Karena maksudnya pada saat pertemuan saudara itu?
sudah di situ. Sudah di situ. Waktu saya masuk sudah ada di situ, dan Pak Hayat menghampiri Pak Kiswo dan saya salaman untuk duduk di tempat yang agak jauh. Saudara dikenalkan juga kepada terdakwa? Tidak. Kemudian saat ini saudara sudah pensiun ya Pak ya? Ya. Apakah waktu terakhir jabatan Bapak Pak? Terakhir di Kepala Divisi Adikarya, terus pensiun. Kalau dengan tadi saudara menyatakan bahwa untuk mengasuh pekerjaan di ME di proyek itu, Benar. proyek gedung pajak ya Pak ya? Benar. Terus kelanjutannya gimana itu? Setelah selesai pulang, saya bersama-sama dengan Direktur Operasi itu dipesanin untuk memproses dari permintaan deputi tadi. Jadi saya menghubungi manajer procurement dan manajer proyek di proyek gedung pajak. Waktu itu saudara Mahfud Suroso ini sebagai apa? Oh, tidak ada. Nggak ada. Waktu saya dengan Enggak, ini tadi tuh saudara mengatakan tadi saya bacakan tadi satu orang lagi yang kemudian hari saya ketahui bernama saudara Mahfud Suroso duduk di sofa. Iya, setelah keluar dari ruangan itu Pak Kiswo cerita itu tadi siapa, saya dikasih nomor HP-nya. Ya, maksud saya waktu itu Pak Kiswo cerita siapa Mahfud Suroso itu? Iya, Sebagai apa waktu itu Mahfud Suroso? sebagai vendor PT Dutasari. Dutasari Citra Laras. Ya, itu selanjutnya gimana? Tadi saudara maaf saya kasih potong, selanjutnya gimana tadi prosesnya? Nah, kemudian setelah keluar dari sana saya menghubungin Bu Rani sebagai manajer procurement dan kepala proyeknya, manajer proyeknya saudara Budi untuk mengagendakan ketemu dengan Pak Mahfud Suroso. Saya lupa apa saya yang menghubungi Pak Mahfud Suroso atau Pak Yuli, saya lupa. Tapi sudah deal untuk rencana ketemu untuk menindaklanjuti itu. Dan sesuai dengan pesan dari manajer direktur operasi bahwa diproses sesuai dengan prosedurnya di karya. Kemudian tadi saudara juga mengagendakan supaya saksi saudara Yuli dan saudara Ibu Marani, saksi Marani itu bertemu dengan Mahfud Suroso Bersama-sama dengan saya. saat itu jadi pertemuan itu Terjadi, tapi kebetulan di kantor ada yang tidak saya tinggalkan, sehingga yang hadir Bu Rani sama Pak Yuli, saya nggak hadir. Kemudian mohon ke Pak Yudi, saya menanyakan apakah pada saat itu saudara sempat bertemu dengan Mahfud Suroso? Ya, setelah ada rencana dari Pak Fauzi, saya dipanggil untuk menemani Ibu Rani untuk ketemu Pak Mahfud. Kemudian kita ketemu di Living Group Senayan. Terus kita sampai sana, di sana sudah ada ya Pak Mahfud dan yang saya lihat Pak Roni, satu lagi ada Pak Anas di sana. Tapi Pak Anas sendiri tidak lama di situ, ya. Jadi hanya beberapa menit langsung dia karena mungkin ada acara lain langsung meninggalkan tempat lagi. Nah, saudara sempat dikenalkan dengan terdakwa? Ya, jabat tangan aja. Jabat tangan. Terus apa digunakan siapa terdakwa saat itu siapa gitu dijelaskan seperti itu? Enggak sih, kan udah tahu dari TV kan semua. Terus setelah terjadi pertemuan itu apa yang dibicarakan pada saat pertemuan itu?
setelah Pak Anas keluar dengan Pak Mahfud, saya sama Bu Rani ya mereka intinya setelah selesai dari proyek Departemen Keuangan itu dia ingin partisipasi lagi di beberapa proyek yang ada di Adikarya. Intinya itu memang ada beberapa agenda. Agenda yang kemarin pertama itu ada di gedung pajak. Ya Bu Rani kita menyampaikan bahwa ya ikuti aja prosedur pemilihan Adikarya secara normal seperti itu. Kalau saksi Maharani dengan pertanyaan yang sama, apakah waktu saya sempat bertemu? Ya, saya sempat bertemu. Waktu itu Pak Fauzi meminta saya untuk ketemu dengan ada katanya calon vendor yang menjadi rekanan PT Adikarya. Terus saya bilang saya tidak pernah menemui di luar, tidak pernah menemui orang di luar. Terus kata Pak Fauzi nanti saya ditemani oleh Pak Yuli. Nah, saya datang ke sana, tempatnya seperti yang sudah disebutkan Pak Yuli. Saya lupa nama restorannya. Saya datang telat karena saya sholat maghrib dulu. Jadi pada saat saya sampai, itu seingat saya Pak Yuli sudah ada. Kemudian ada Pak Anas, Pak Mahfud, dan ada Pak Andi Mukhayat. Waktu itu saya masuk, terus saya salaman. Saya tahu itu ada Pak Mahfud. Kemudian di Herlambang itu saya tahunya Andi, kalau menyebutnya Andi. Kemudian saya salaman juga dengan Pak Anas. Pak Anas saat itu tidak menyebutkan nama. Tapi saya bilang saya sepertinya pernah ketemu, tapi dijawab tidak pernah. Baru pada saat bubaran pulang, saya tanya sama Pak Yuli pada saat nunggu mobil, itu siapa, kok saya sepertinya kenal. Itu kan Pak Anas dari Demokrat. Saya ya agak malu juga, berarti kan saya melihatnya di TV. Itu saja. Kalau pembicaraan saat itu? Pembicaraannya sama tadi seperti yang disampaikan Pak Yuli, yaitu ingin menjadi rekanan Adikarya, kerjaan mekanikal elektrikal. Terus saya bilang silakan aja ikutin aturan, saya sampaikan untuk memberikan persyaratan-persyaratan antara lain company profile, referensi proyek saja. Dan diakomodir waktu itu permintaannya apa? Pada saat itu ya tidak. Enggak, maksudnya setelah itu maksud saya. Setelah itu di tahun 2008 saya ketemu lagi dengan Pak Mahfud karena Pak Yuli meminta saya untuk membantu negosiasi dan klarifikasi untuk penawaran proyek pajak. Itu hanya untuk proyek pajak aja atau ada proyek yang lain? Di 2008 itu hanya proyek pajak. Hanya proyek pajak. Dan terakhir setelah itu apa memang memenuhi syarat atau bagaimana? Sebagai subkon itu? Waktu itu kita mengadakan seleksi vendor, itu saya ada data-datanya gitu, jadi dia masuk menjadi bisa lulus jadi vendor kita, memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Kalau ada terkait proyek Hambalang, ada juga atau tidak? Kalau untuk proyek Hambalang, karena saya bukan anggota komite, jadi saya tidak dilibatkan. Mungkin tanyanya kepada Pak Yuli, pertanyaan yang sama. Ya, jadi untuk Hambalang memang dari kami tinggal melanjutkan aja karena di tahun 2008, 2009 dan itu sudah masuk dalam subkon approved list. Ya, jadi itu yang kita undang untuk bisa partisipasi dalam penawaran di Hambalang. Dan saat itu disetujui apa sebagai subkon? Di tempat kami untuk persetujuan subkon bukan di tempat kami ya. Setelah di KSO itu baru diputuskan siapa-siapa yang bisa ini. Jadi kalau di tempat saya itu hanya mengkorek data harga itu aja. Jadi untuk
keputusan menunjuk itu ada di KSO. Pengetahuan saudara, Subkon PT Duta Sari Citra langsung mengerjakan apa? Saya diinformasikan dia mengerjakan Hotel Mulia yang swasta, terus Menara GKBI juga, ya dia pernah di situ, dan referensi itulah yang membuat kita yakin kan bahwa dia mampu untuk pekerjaan untuk ME High Risk Building. ME High Risk Building. Kembali kepada Ibu Maharani. Tadi saudara menyebut syarat-syarat, salah satunya company profile. Apakah saudara tahu siapa pengurus atau pemilik dari PT Sari? Pemiliknya, direkturnya adalah Mahfud Suroso, kemudian Pak Roni, kemudian komisarisnya ada yang bernama Ibu saya lupa nih. Ya, latihan. Dilanjut. Silakan. Bu, ini lanjutkan pertanyaan dari senior saya untuk kasus gedung pajak ya. Percayakan untuk mengerjakan mekanikal elektrikal. Apakah memang DCL itu memang sudah mempunyai kompetensi untuk mengerjakan pekerjaan mekanikal elektrikal? Seperti tadi disampaikan oleh Pak Yuli, sebelumnya Pak Mahfud sudah pernah di kita di tahun 2005 itu untuk proyek BQ dengan nama Citra Karya Manunggal. Karya Manunggal. Ini gini Bu, kan saya tugasnya sebagai procurement ya? Iya benar, pada saat itu saya ada manajer hukum. Betul. Di situ kan tugasnya untuk menseleksi siapa-siapa yang lain, jadi file kind of file untuk pilih adikarya. Itu bisa diceritakan pada untuk konteks pajak ini siapa saja yang ikut waktu itu? Jadi pada saat itu seleksi vendor yang dilakukan di divisi lebih kepada administrasi, sedangkan untuk teknisnya dilakukan oleh proyek. Jadi di situ kita lebih memeriksa kepada legalitas perusahaannya, apakah ada akte yang dinotaris, domisili dan lain-lain. Nah pada saat itu saya hanya klarifikasi dan negosiasi sesuai atas permintaan proyek adalah PT Duta Sari Citra Laras. Kemudian setelah selesai negosiasi dan sudah tidak bisa, pokoknya harga sudah berhenti di situ, sudah tidak bisa turun lagi, itu kembali ke proyek. Kemudian dari proyek pada saat itu kebetulan project manajernya Pak Yuli sendiri itu membawa usulan, jadi di mana sudah ada analisa komparasi untuk 3 perusahaan. Gini loh Bu, itu kan harus ada seleksi. Waktu itu 3 perusahaan siapa saja yang ikut gitu? Maksudnya cek atau ada yang ikut pada saat itu ada PT Tata Mandiri, kemudian Gala Putra Mandiri. Gala Putra Mandiri sama satu lagi ya? Ya. Gala Putra Mandiri satunya lagi siapa? Tebia Tata Mandiri. Tebia Tata Mandiri ini perusahaannya siapa ya? Nah untuk ini saya akuin saya tidak memeriksa dengan detail karena itu diajukan oleh staf saya, dia sudah tanda tangan, itu diajukan oleh proyek. Itu majelis melanjutkan. Silakan. Masih kepada Ibu kami tanyakan, untuk hasil pertemuan dengan Mahfud Suroso yang dilaporkan kepada Abdul Ali Fauzi, apa itu Ibu? Saya diperintahkan oleh Pak Ali Fauzi. Setahu saya itu harusnya yang datang adalah Pak Ali Fauzi, karena pada saat itu kondisi kantor lagi ada rombongan yang mengepung kantor Adikarya. Nah itu jadi saya yang
disuruh menemui. Walaupun saya bilang saya tidak pernah menemui sub di luar karena saya biasanya di kantor saja. Nah itu nanti ditemani oleh Pak Yuli. Kemudian Ibu menyampaikan tidak kepada Pak Abdul Ali Fauzi ini tentang kondisi yang ada, yang tadi Ibu bilang katanya hasil pertemuan itu Ibu sampaikan kepada Pak Abdul Ali Fauzi? Tidak disampaikan. Alasan Ibu tidak menyampaikan bagaimana? Karena pada saat itu tidak terjadi apapun, hanya mereka ingin menjadi sub kita, langsung menjadi rekanan adikarya. Nanti pada saat berikutnya di 2008 itu yaitu tadi Pak Yuli minta saya membantu untuk klarifikasi dan negosiasi. Kemudian untuk kepada saksi Pak Ali, pada poin BAP yaitu poin 11, di mana di sini ditanyakan apakah saudari Sien Maharani atau saudara Yuli Nurwanto pernah melaporkan hasil dari pertemuan kepada saudara. Jelaskan. Di sini saksi menyatakan saya lupa apakah memang saya yang memanggil atau saudari Sien Maharani atau saudara Yuli Nurwanto yang melaporkan hasil pertemuan kepada saya. Namun bila saya memerintahkan untuk mewakili, pasti ada laporannya kepada saya. Namun saya benar-benar lupa apa isi laporan dari hasil pertemuan tersebut. Karena seingat saya meminta untuk diwakili saudari Sien Maharani dan saudara Yuli Nurwanto untuk bertemu dengan saudara Mahfud Suroso dari PT Duta Sari Citra Laras. Apakah betul demikian? Dan apakah disampaikan, dilaporkan kepada saksi? Seperti tadi saya lupa. Nah ini baru tahu kalau Bu Rati menyampaikan tidak melapor. Untuk Pak Yuli, bagaimana, apakah disampaikan? Iya, saya pikir karena saya juga di luar set, ya saya pikir Bu Rani karena di dalam kantor udah melaporkan atau belum saya nggak tahu. Tapi intinya saya pribadi juga nggak lapor ke Pak Ali Fauzi. Kemudian untuk saksi Pak Yuli, kaitan dengan PT DCL ini yang menjadi subkon PT AK, apa pertimbangannya sehingga PT DCL ini bisa menjadi subkonnya PT AK? Ya, yang pertama tadi seperti dijelaskan Bu Rani bahwa sebelum subkon itu masuk dia harus lulus administrasi dulu. Di administrasi itu jelas ada harus persyaratan administrasi, ya salah satunya yang pokok misalnya company profile atau notaris segala. Yang terpenting juga adalah masalah pengalaman dan kemampuan finansial. Oke, kemudian kaitannya dengan kemampuan finansial ini, untuk dokumen nilai penawaran yang diajukan oleh PT DCL, masih ingat jumlahnya? Seingat saya waktu itu dia menawarkan hampir 200 miliar. Lalu kita negosiasi, ya, dan juga karena kita udah punya data list harga langsung dari vendor yang kompeten, akhirnya negosiasi itu dia hanya dapat sekitar 30% dari total yang dia ajukan, atau sekitar 70-an miliar lah. Oke, jadi tidak ada sempat perubahan nilai penawaran atau bagaimana? Itu berubah nilai Pak, karena harga dia kita langsung counter sama harga yang saya punya yang dari vendor-vendor. Oke, Bu Sio, itu benar apa yang memang untuk kasusnya untuk pajak ya? Itu nilai perbedaan kontraknya 200 miliar pada saat ditawarkan. Ya. Penawaran awalnya memang sekitar 200, kemudian pada saat dikontrak itu seingat saya nilainya sekitar 78. Kalau untuk konteks Hambalang, berapa waktu ditawarkan? Untuk Hambalang saya sama sekali tidak ikut, karena saya bukan anggota komite.
katanya kelanjutan. Nah, ini pajak, dengan keuangan, jadi saya adalah manajer program divisi konstruksi 1, sedangkan Hambalang adalah KSO, di mana saya bukan anggota komite. Jadi saya tidak dilibatkan dalam proses pengadaan untuk proyek Hambalang tersebut. Berarti untuk jadi supporter harus ke KSO Adilika itu ya? Iya, betul. Oke, Pak ini gimana bisa dijelaskan sedikit? Ya betul, jadi mungkin yang harus dipilah adalah pada saat tender dan pada saat pelaksanaan. Saya ya itu ada di pada saat tender. Pada saat tender tidak ada eksekusi terhadap subkon. Yang ada adalah kolek harga aja, mengumpulkan data harga untuk kita jadikan penawaran. Proses selanjutnya ada di pelaksanaan, ada pembangunan, itu ada di KSO. Nah, jadi KSO lah yang membuat kontrak dan bisa menegosiasi ulang atau membuat beberapa parsial kontrak. Nah, itu semua wewenang KSO, bukan di kita lagi. Anda bagian dari komite KSO Adilika? Saya di luar komite di KSO Adilika. Sepengetahuan Anda waktu itu ada melakukan seleksi untuk PAL ME enggak? Karena waktu itu mendesak sekali, ya itu sepertinya tidak diadakan. Tidak diadakan. Iya, karena sudah kita panggil beberapa juga nggak sanggup dengan waktu yang sesingkat itu. Nilai kontrak yang tawarkan untuk proyek Hambalang berapa ya kira-kira? Awalnya tuh di atas 300-an lah, 300 berapa, 40 atau berapa. Nah, lalu kita minta review ulang, ya. Akhirnya itu info dari penawaran terakhir di sekitar 295-an. Saya Maharani mungkin kalau ada tahu bisa ditambahkan. Yang saya tahu waktu itu dari tim proyek Hambalang ada minta saya untuk taraf kontraknya, tapi saya tidak bersedia. Pertama, saya bukan anggota komite, kemudian saya juga tidak melihat ada dasar penunjukannya, jadi tidak ada lampiran proses penunjukan untuk sub ME gitu. Jadi saya tidak mau taraf. Kemudian dibilang kalau saya tidak paraf, Pak Teguh Bagus tidak mau tanda tangan. Terus saya bilang ya saya tetap tidak mau. Kembali aja lagi dilengkapi data-datanya gitu. Terus seingat saya terus tidak kembali lagi ke saya, tapi itu ternyata sudah ditandatangani oleh Pak Teguh Bagus langsung. Ya. Ya, karena memang saya tidak anggota komite, karena itu sempat saya tanyakan waktu rapat koordinasi di divisi konstruksi 1, mengapa saya tidak dilibatkan. Terus kemudian dijawab, malah saya ditawarkan, saya ingat sekali, karena saya bukan anggota komite. Itu aja. Baik, terima kasih. Pak Yuli, ini sedikit sepengetahuan Pak Yuli ya, pertama kali KSO Adilika jadi itu tanggal berapa? Bulan apa? Saya juga kurang tahu persis ya, tapi sih harusnya karena KSO itu kan pada saat prakualifikasi ya, pada saat prakualifikasi itu di domainnya pemasaran itu harusnya sudah ada, itu aja. Nah, itu nggak tahu kapan, maksudnya karena saya nggak ada di situ. Sepengetahuan Bapak, apakah juga Bapak tahu kapan pertama kali pekerjaan proyek P3 Zone ini dimulai dan kapan pertama kali uang dari Kemenpora cair untuk KSO Adilika untuk mengerjakan pekerjaan ini? Saya juga nggak tahu karena setelah pengumuman tender itu udah semua dokumen berkas masuk ke KSO semua. Masuk ke KSO. Jadi saya udah
ya udah nggak ada informasi lagi ke kita. Untuk proyek PT Gasol ini literalnya PT Adikarya ya? Iya. 30% untuk PT Jaya Karya. Iya. Oke, betul. Cukup apa masih ada? Cukup ya. Oke, baik. Pak Ahmad Ali ya? Ya, Ya, baik. Mulai dari saudara ya. Saudara di PT Adikarya sekarang udah pensiun. Terakhir jabatan saudara sebagai apa? ya, kepala divisi IBC, terus Kepala divisi apa? Kepala divisi IBC itu Engineering Procurement Construction. Kemudian 2 bulan ditarik ke kantor pusat sebagai kepala divisi pengembangan bisnis. Terus pensiun. Terus pensiun. Nah, kemudian di dalam proyek-proyek yang dilaksanakan oleh PT Adikarya, berapa proyek yang saudara ketahui PT Duta Sari Citra Laras menjadi support? Waktu saya di DK1 itu awal tahun 2007 dan dimutasi awal tahun 2008, jadi 1 tahun, dan itu tidak ada aktivitas yang terkait dengan PT Duta Sari. Jadi tidak ada pekerjaan saat itu waktu saya. Yang saudara ketahui ada berapa proyek yang PT Duta Sari Citra Laras ini sebagai supportnya, baik pada saat saudara menjabat maupun mungkin sebelumnya Saya atau tidak tahu. sesudahnya? Saya tidak tahu. Sama sekali tidak tahu, tidak tahu. Lalu kemudian berkaitan dengan saudara melihat adanya terdakwa maupun Suroso, kemudian Terlambang ya, siapa namanya satu lagi, Muhayyad ya, Muhayyad Adi